Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa telepon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Egan dan Bung Eko Rahmawanto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bu Indra. Nah, penyelenggaraan Olimpiade tahun ini setelah ditangguhkan selama setahun, itu membangkitkan asa, membangkitkan harapan, dan bagi kita menerima kenyataan bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 itu. Nah, adapun tadi seperti dikatakan mental juara. Nah, itu yang bermental juara yang bisa mendapatkan prestasi yang sepertinya tahun ini memang ada begitu jujurnya, begitu sederhananya. Jadi talenta masing-masing yang ada ini yang bisa mendapatkan emas yang memang sepantasnya. Bukankah slogan Olimpiade selama ini yang terkuat, terjauh gitu, tertangkas, sekarang mesti kembali lagi ke dasar. Ke dasar sifat manusia, bahwa kita membangun budaya ini berdasar aturan kehendak Sang Pencipta. Gitu. Jadi mari semuanya berjalan kembali dari asal dan bersama-sama menghadapi hidup normal yang baru. Selamat berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon. Bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan kembali menyapa telepon kita. Ada Pak Vence dari Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Egan, selamat pagi Bung Eko. Selamat pagi. Nah, saya juga barangkali pendapat dengan Bung Eko dan Pak Egan bahwa sebagai bangsa Indonesia yang ketika kita diperhadapkan dalam masa pandemi, lalu kemudian kita dituju mata kita di pentas dunia olahraga, yang saya kira Bung Eko tidak mendapat banyak perhatian tahun ini karena kita lagi menghadapi suatu masa yang sangat paceklik, yaitu pandemi, ya kan? Ya. Tetapi harapan kita bangsa dengan menang emas tradisi ya, seperti ini ya, paling tidak saya berharap mendapatkan dari angkat besi dan bulu tangkis ya, mudah-mudahan. Tetapi yang sangat kami tidak harapkan adalah jangan sampai kasihan ya saya katakan demikian. Adik-adik kita itu datang membawa piala pandemi, yaitu klaster baru. Nah, oleh karena itu barangkali Bung Eko ya, kita sama-sama berdoa mendukung mereka bisa mengukir prestasi yang terbaik tahun ini di pentas Olimpiade Tokyo ini, tetapi dengan catatan ya, semoga saja mereka tidak mengalami terkontaminasi dengan virus yang menakutkan ini. Itu saja barangkali harapan kita Bung Eko, Bung Egan. Selamat pagi Metro TV. Baik, terima kasih Pak Vence dari Manado. Mas Eko ada tanggapan Mas? Ini harapannya mungkin yang dibawa pulang ke Indonesia itu hanya medalinya saja, tapi kemudian virusnya jangan dibawa pulang begitu, jangan sampai terkenal gitu Mas Eko. Ya, memang harapannya seperti itu. Jadi kita sukses di tingkat prestasi, ya, dapat medali kalau bisa lebih dari 2, karena kan terakhir kalau kita lihat di Olimpiade Barcelona 92 itu kita dapat 2 emas, peringkatnya 24, ini paling tinggi. Sekarang mudah-mudahan lebih tinggi lagi, emasnya juga lebih banyak lagi, lebih dari 2 misalkan, jadi peringkatnya bisa lebih naik lagi. Nah, yang lebih penting menurut saya kembali juga dengan selamat, artinya tidak terpapar COVID-19. Meskipun kita tahu di Tokyo maupun di Jepang pada umumnya sekarang penyebaran COVID, kasus positif COVID ini masih tinggi ya kan. Jadi memang selain bertanding juga protokol kesehatan memang harus segera disiapkan betul-betul. Jangan sampai kemudian nanti mendapat emas tapi pulang sakit. Nah, ini kan tentu yang tidak kita harapkan. Saya kira Jepang dalam Olimpiade ini lebih siap lah dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara misalkan.
Jepang bisa meyakinkan Komite Olimpiade untuk menyelenggarakan di tahun ini setelah 1 tahun ditunda. Ya. Itu banyak sekali negara yang ikut, ada 206 negara. Itu artinya 206 negara yang datang ke Jepang itu kan percaya Jepang bisa mengatasi persoalan ini. Nah, mudah-mudahan itu yang kita harapkan semua. Ya, Mas Eko, salah satu yang mungkin bisa mendongkrak semangat para atlet begitu ya, supaya mendapatkan motivasi yang maksimal begitu adalah adanya antusiasme penonton ya. Nah ini kan kalau kita lihat kemarin pada saat pesta pembukanya saja penontonnya sangat terbatas begitu ya. Saya tidak bisa membayangkan gitu ketika nanti pada saat pertandingan tidak ada penonton sama sekali atau mungkin sangat sedikit. Bagaimana kemudian cara supaya kontingen kita begitu ya bisa menemukan semangat, bisa menambah motivasi mereka secara maksimal dengan situasi yang berbeda dibandingkan dengan Olimpiade sebelum-sebelumnya. Bagaimana Mas Eko? Ya, ini konsekuensi logis dengan penyelenggaraan Olimpiade di Tokyo ini yang tidak ada penonton. Artinya memang tidak ada kemeriahan supporter untuk mendukung atlet-atletnya di lapangan. Jadi ini keuntungan juga bisa kerugian. Artinya gini, keuntungan itu bagi semua negara sama. Tidak hanya masyarakat Jepang aja yang mendukung atletnya. Tapi sekarang kan karena tidak adanya dukungan, jadi semua sama. Semua atlet punya dukungan yang sama. Artinya dukungan itu hanya diberikan kepada officialnya yang ada mendampingi mereka di atlet di tempatnya mereka bertanding. Jadi keuntungannya tentu banyak, kerugiannya tentu banyak juga ya kan. Semangatnya ketika ada penonton itu kan bisa meletup-letup ya kalau atlet. Nah itu yang bisa mempengaruhi atlet untuk bermain maksimal untuk mendapatkan medali. Nah ini kan sekarang tidak ada. Tapi itu adalah konsekuensi logis sekali lagi dengan adanya pandemi ini. Jadi mudah-mudahan atlet-atlet Indonesia tetap bermain dengan keyakinan yang tinggi, mental yang semangat baja untuk kembali mendapatkan medali. Tentu ini akan menjadi kado yang bagus yang kita tunggu-tunggu. Karena selama ini kita kan hanya melihat olahraga ini sangat susah untuk dimainkan di Indonesia dengan keadaan pandemi ini. Jadi ketika ada olahraga kemudian Olimpiade, atlet-atlet membawa medali, tentu ini kita akan sangat menyambut gembira. Pemerintah sudah cukup Mas memberikan suntikan motivasi ke kontingen kita untuk mendapatkan medali? Saya kira sudah ya, dengan Menpora memberikan semangat juga, KOI juga. Saya kira itu sudah cukup untuk memberikan semangat. Tapi perlu ke depan, saya kira mungkin ini kritik dari banyak pihak. Di Gelora Bung Karno ini kan tempatnya orang melakukan pelatnas lah ya. Ketika ada event misalkan Asian Games, SEA Games, Olimpiade, Piala Dunia misalkan. Ini cabang-cabang olahraga kalau melakukan pelatnas di sana harus bayar ya kan. Ini kan sebetulnya nggak harus demikian. Atlet-atlet ini, cabang olahraga ini kan ketika dia berjuang kan membela negara. Ketika dia melakukan pelatnas harus membayar. Ini kan nggak boleh misalkan. Misalkan dulu kalau kita melakukan pelatnas di sepak bola misalnya, melakukan pelatnas di BBK itu harus bayar sekian sekali latihan. Ini kan hal-hal yang semacam itu sebenarnya harus dievaluasi kepada pemerintah. Jadi jangan sampai kemudian semakin membebani cabang olahraga itu sendiri kan. Oke, baik. Mas Eko, kita nanti akan nantikan bersama. Kita lihat kira-kira seberapa besar kemudian medali yang bisa dibawa pulang oleh kontingen Indonesia. Kita berharap semoga kemudian peringkat kita di Olimpiade Tokyo ini bisa lebih tinggi dibandingkan dengan Olimpiade sebelumnya. Terima kasih Mas Eko. Sama-sama. Pada pagi ini telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, para atlet kelas dunia yang tengah berjuang membela Merah Putih di Olimpiade Tokyo diharapkan mampu membawa pulang medali, terutama dari cabang olahraga bulu tangkis dan angkat besi. Merah Putih harus berkibar di Tokyo dengan raihan prestasi sekaligus menunjukkan Indonesia tetap mampu berprestasi di tengah masa-masa sulit pandemi COVID-19 seperti saat ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia.
Metro TV.